sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.
sadari Engkau sanggup mengambil kembali karunia-Mu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi, dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku ku tambah cahaya-Mu, bersama-Mu ku ingin dekat, dekat dengan-Mu sepanjang usia, ya Allah, oh Allah. Dampingi langkahku, ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan kurang kasih-Mu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku ku tambah cahaya-Mu, bersama-Mu ku ingin dekat, dekat dengan-Mu sepanjang usia, ya Allah, oh Allah. Dampingi selalu hari berganti, ku yakin waktuku yang singkat. Tuhanku, biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya, karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah. Izin rekan-rekan yang sudah masuk, saya absen dulu ya, seperti biasanya. Untuk Jakarta Barat, apa sudah ada yang hadir ke ruang Zoom kita? Jakarta Barat. Siap, Mbak Ayu. Oke, Mbak. Hadir Mbak Ayu. Ya, Pak. Jakarta Utara. Hadir Mbak. Iya, Mbak Bapak. Ayu. Siap. Untuk Jakarta Pusat. Hadir Kayu. Hadir. Pak Buhari. Terima kasih. Jakarta Selatan. Saya Saya infokan ke Jakarta Selatan Kayu. siap, baik Pak. Terima kasih Pak Buhari. Oke, selanjutnya Jakarta Timur. Jakarta Timur hadir, Mbak. Siap, Bang. Untuk Outer, Bekasi. Kasih hadir. Siap, Pak. Makasih. Bogor. Hadir, Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Untuk area Tangerang. Hadir, Berarti Mbak. yang datang ini pengurus, termasuk pengurus ya? Yang hadir, Mbak. Iya maksudnya. Tapi Tangerang banyak sudah pengurus hadir. ya. Untuk Ya, itu- Serang. Ya hadir Kak. Hadir, Oke. Mbak. Berarti tinggal Jaksel ya, Pak Buhari sedang call teman-teman Jaksel. OTW Jaksel. Oke, iya Pak. Ya, bentar lagi kita mulai ya, rekan-rekan semuanya.
Oke, rekan semuanya izin untuk namanya bisa dituliskan nama area underscore nama masing-masing. Saya ulangi lagi untuk namanya bisa Siap, nama Kak. area terus underscore nama rekan masing-masing. Oke ya, ditunggu ya. Aku Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mulai. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi, Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara webinar siang hari ini dengan tema Tetap Sehat di Bulan Suci Ramadan. Yang terhormat Bapak Gatot Dwiyudi selaku Head of Regional Jakarta, kepada seluruh GM, pada seluruh manajer Regional Jakarta, kepada seluruh Asman dan Officer 1 Regional Jakarta, dan kepada teman-teman yang saya banggakan seluruh karyawan PT Telkom Akses Regional Jakarta. Dan tidak lupa juga kepada narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Dr. Faya Ayu. Terima kasih dok untuk kehadirannya. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Ayu Febriana Rizal sebagai moderator pada acara webinar siang hari ini. Acara selanjutnya adalah speech dari Head of Regional Jakarta, Bapak Gatot Dwi Wahyudi, dipersilahkan. Baik, suaranya jelas cukup? Suaranya jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Ayu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk kehadiran rekan-rekan semua ya pada kesempatan hari ini. Mbak Ayu, terima kasih untuk waktunya. Saya sapa juga yang akan memberikan materi pada hari ini ya, siang ini ya. Ada Dr. Fahlia Ayu ya. Selamat siang, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya, makasih sudah hadir di sini, Bu Dokter. Saya terima kasih juga sudah diundang di acara hari ini. Ya, baik, rekan-rekan semua, terima kasih untuk hadir pada kesempatan hari ini ya, siang ini. Juga Bu Dokter yang sudah menyempatkan untuk mengisi materi. Alhamdulillah kita hari ini sudah ada di Ramadan hari keberapa ya hari ini? Belasan. 17 ya. Belasan kayaknya. Ya, ya. Di tengah kita berpuasa, alhamdulillah kita terus diminta untuk terus dapat bekerja secara produktif ya. Tahu-tahu puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita masih diberi kesehatan ya, kesehatan, kekuatan ya, dan keberkahan untuk dapat beraktivitas di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat Muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan ya. Termasuk juga mungkin di sini teman-teman lain ya yang juga join pada kesempatan hari ini ya. Temanya hari ini apa? Tetap sehat di bulan suci Ramadan ya. Ya Bu Dokter ya, kalau kita lihat kesempatan hari ini masuki hari-hari yang kalau Ramadan itu aktivitas kita cukup banyak ya, double gitu ya. Pertama, tuntutan aktivitas bekerja tetap ya. Bahkan kalau kita menjelang Lebaran gitu ya, Idul Fitri gitu ya, aktivitas justru makin lagi banyak-banyaknya gitu ya. Jadi agak kontradiktif kalau di ibadah itu harusnya makin banyak ibadah gitu ya, banyak iktikaf gitu ya.
Tapi kalau orang yang sedang bekerja aktif gitu ya, buat dokter, kita malah lagi apa? Lagi pekerjaan kita lagi tinggi-tingginya nih. Kalau kita melihat aktivitas teman-teman hari ini, banyak yang sampai harus overtime ya sampai malam karena harus mengejar due date gitu ya. Dan juga kita punya banyak partner, banyak mitra yang harus kita layani gitu ya. Sehingga mereka juga butuh dapat apa namanya pelayanan kita sehingga mereka dapat juga menyelesaikan semua pekerjaannya menjelang Lebaran. Nah ini sangat hektik di pekerjaan kita gitu ya. Nah satu sisi kita juga nggak mau menyia-nyiakan ya kesempatan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Jadi kita juga harus banyak-banyak beribadah gitu. Sayang kita lewatkan ya setahun sekali, belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang gitu ya. Sehingga aktivitas ibadah kita harus kita tingkatkan ya. Kebayang ya pulangnya malam, harus sambung lagi banyak-banyak ibadah di masjid, bangun pagi lagi gitu ya, sahur gitu ya. Habis itu udah tanggung tidur berangkat lagi gitu ya. Itu hari-hari gitu ya. Kalau saya pribadi yang saya rasakan sendiri udah mulai flu-flu ini di sini gitu ya. Udah mulai pileknya udah mulai terasa gitu ya. Ya tadi mungkin istirahatnya kurang, aktivitasnya banyak gitu ya. Mungkin kalau ada virus daya tahan tubuhnya jadi nggak terlalu kuat gitu ya. Satu rumah kena anak istri geser ke saya gitu ya. Ya mungkin ini hal yang menjadi bisa jadi ini juga terjadi di teman-teman yang lain ya. Nah, mungkin dengan situasi itu teman-teman baiknya kita hari ini akan mendapat satu insight lah ya dari Bu Valia Ayu gitu ya, Bu Dokter gitu ya. Sehingga bagaimana kita tetap bisa menjaga kebugaran kita di eh, selama bulan Ramadan ini gitu ya. Untuk itu rekan-rekan, mari kita manfaatkan kesempatan ini ya. Silakan nanti mungkin kalau ada tanya jawab ya barangkali ya kita bisa berdiskusi ya dengan Bu Dokter ya. Sekali lagi itu dari saya rekan-rekan, tetap sehat ya teman-teman semua, raih kemuliaan di bulan suci Ramadan ya. Fondasi kita untuk meraih prestasi ya. Demikian yang sudah saya sampaikan. Silakan Mbak Ayu untuk agenda selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Oke, selanjutnya karena kita sudah melihat antusiasme dari para peserta webinar, maka kita langsung saja berbincang dengan Dr. Fahlia Ayu. Halo Dok, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah juga. Oke, dokter silakan bisa memperkenalkan diri dulu kepada para peserta webinar kita pada siang hari ini. Dipersilakan, Dok. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fahlia Ayu, biasa dipanggil Dr. Fahlia. Saya berdomisili di Jakarta, dan untuk pekerjaannya saya bekerja di salah satu klinik swasta di daerah Jakarta Barat. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal kembali, dokter. Oke, kita lanjut ya, dokter. Setelah dokter perkenalan, sepatu dua patah kata, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Jadi, dokter, kita persilakan. Operator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk semuanya sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa memberikan sedikit tips sehat pada saat nanti di bulan puasa. Nah, mungkin jam-jam segini pasti jam-jamnya kita ngantuk kan, jam-jamnya kita udah mulai ngerasa setan di mana-mana ya. Nah, mari kita agak sharing aja ya, mungkin biar nggak sedikit bosan, biar nggak ngantuk. Kita ngomongnya santai aja. Aku hanya sekedar ingin sharing-sharing aja ke bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya tentang tips sehat saat puasa di bulan Ramadan gitu. Nah, sebenarnya benar nggak sih pada saat bulan puasa itu buat tubuh kita semakin sehat? Soalnya kan kita kan pada saat puasa kan otomatis kurangnya nutrisi, kurangnya makanan, kurangnya cairan dalam tubuh kita dalam beberapa waktu, beberapa jam gitu. Emang benar sih, emang buat kita semakin sehat gitu, bukannya malah buat semakin sakit. Ternyata tuh enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk puasa itu tersendiri tuh banyak sekali manfaatnya
bahkan bisa membuat tubuh kita semakin sehat. Karena pada saat kita berpuasa itu kan kita mempunyai lemak cadangan ya di tubuh kita ya. Nah, pada saat puasa kita tidak ada mengkonsumsi makanan ataupun minuman, nah lemak itulah yang bahkan dijadikan sumber energi utama kita gitu. Bahkan puasa itu bisa menyebabkan menaiknya imunitas tubuh kita sehingga daya tahan tubuh kita itu meningkat untuk bisa melawan infeksi ataupun bakteri. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi kan kita juga tahu sendiri ya kan puasa itu adalah tindakan yang dilakukan menahan nafsu makan, minum, segala hal yang bisa membatalkan dalam periode waktu tertentu. Biasanya dilakukan dalam suatu keagamaan ataupun alasan kesehatan tertentu. Nah, ini tadi udah dijelasin ya kenapa kalau misalnya puasa itu malah buat makin kita sehat. Itu karena itu selama puasa terjadi pemecahan lemak yang menjadi sumber energi untuk tubuh kita sehingga itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya sih apa aja? Nah, yang pertama itu untuk manfaatnya adalah yang pertama itu bisa memperbaiki fungsi otak. Nah, tanpa kita sadari, waktu kita berpuasa, berhari-hari kita berpuasa, itu memicu pertumbuhan sel saraf baru di otak. Jadi itu sel saraf barunya itu nantinya bisa memperbaiki fungsi otak kita, mau biologisnya, mau fungsionalnya, bahkan untuk psikologisnya. Bahkan sel-sel saraf baru di otak ini yang terjadi pada saat kita puasa itu bisa melindungi kita dari penyakit seperti Alzheimer maupun Parkinson. Lalu yang kedua, nah tadi kan aku sudah membahas masalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, kenapa kalau misalnya puasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Itu karena pada saat kita berpuasa memicu sel-sel darah putih baru. Jadi sel-sel darah putih baru yang berproduksi meningkat di tubuh kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh imun kita untuk bisa melawan infeksi. Lalu nextnya yang ketiga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Nah, kenapa? Ya tadi, karena kita berpuasa, kan lemak di dalam tubuh kita kan dipecahkan menjadi sumber energi kan. Otomatis kolesterol pun ikut turun. Nah, itu bisa mengurangi risiko kitanya terkena penyakit jantung maupun nantinya kolesterol juga. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa bahagia. Tanpa kalian sadari, ketika kita berpuasa, itu tuh kita menghasilkan hormon-hormon endorfin dalam tubuh kita. Yang dimana fungsi hormon endorfin itu tuh bisa memicu rasa bahagia, rasa tenang, maupun rasa senang di tubuh kita. Baru next, mencegah peradangan. Nah, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa kalau misalnya puasa itu tuh bisa mencegah peradangan gitu. Karena tadi balik lagi ke daya tahan imun tubuh kita yang meningkat pada saat kita berpuasa. Nah, lalu ada meningkatkan produksi hormon baik, yaitu human growth hormone. Itu merupakan hormon pertumbuhan. Nah, jadi pada saat kita berpuasa, produksi hormon pertumbuhan ini meningkat. Jadi dampaknya adalah metabolisme tubuh kita semakin bagus, membakar lemaknya lebih tinggi, jadi bisa nantinya menurunkan berat badan. Lalu next yang ketujuh, puasa bisa sebagai detoksifikasi di dalam tubuh kita. Nah, secara alami tubuh kita kan sudah mempunyai detoksifikasi tubuh kita sendiri ya. Tapi pada saat berpuasa itu bisa bekerja lebih baik lagi. Kenapa? Jadi kita tuh punya 5 organ penting pencernaan di tubuh kita seperti hati, pankreas, limfa, usus besar, usus halus. Nah, pada saat berpuasa itu kan semua organ penting itu kan otomatis tidur ataupun istirahat kan. Nah, pada saat mereka istirahat, nah itu mereka tuh membersihkan diri. Jadi, ketika nanti kita buka puasa, mereka bisa bekerja 2 kali lipat lebih baik lagi sehingga lebih sedikit menyerap radikal bebas. Lalu yang 8 adalah puasa bisa mengatasi resiko penyakit diabetes. Nah, itu karena ketika kita berpuasa, kan otomatis gula juga menjadi cadangan utama. Otomatis kita lebih bisa mengontrol gula darah di dalam tubuh kita. Oke, nah ternyata kan banyak banget ya manfaat puasa di dalam tubuh kita, dalam kesehatan kita. Tapi semua itu tuh sia-sia kalau misalnya kita tidak menjaga pola hidup kita tidak mengatur gaya hidup kita. Karena kan otomatis ketika kita berpuasa,
nggak ada asupan makanan, nggak ada asupan minuman, takutnya nanti di tubuh kita semakin lemas dan fit. Nah, diperlukanlah tips sehat saat kita berpuasa. Nah, apa aja? Nah, yang pertama, yang paling penting adalah perhatikan pola makan. Nah, setidaknya Bapak atau Ibu-ibu pada saat buka ataupun sahur harus seimbang gizi dan nutrisinya. Nah, contohnya adalah setidaknya tercukupi karbohidratnya, seperti oke kita biasanya makan nasi kan, yang penting ada karbohidratnya, ada proteinnya, protein setidaknya dari telur, dari tahu tempe, dari ikan, terus harus juga seimbang vitaminnya. Vitamin dapat dari mana? Dari sayuran, dari buah-buahan. Nah, itu harus seimbang gitu. Jangan nantinya pada saat kita sahur ataupun berbuka, kebanyakan konsumsi gula, kebanyakan konsumsi minyak, ya itu sama aja manfaat puasanya hilang gitu. Manfaat untuk kebutuhan di dalam tubuh kita ya. Nah, yang kedua, pastikan kebutuhan cairan pada tubuh tercukupi. Nah, pastinya kan pada saat puasa kan kita kekurangan cairan kan. Nah, jadi harus terhidrasi dengan caranya, nih aku tuh punya tips buat Bapak-bapak, Ibu-ibu, tips untuk supaya kitanya tidak terhidrasi. Jadi ada rumus, namanya rumusnya 2-4-2. Jadi rumus 2-4-2 itu kita itu bisa minum 2 gelas pada saat kita berbuka puasa, lalu 4 gelas pada saat kita makan malam, dan 2 gelas pada saat kita mau sahur. Jadi setidaknya minimal 8 gelas dalam sehari. Jadi itu sudah pasti kebutuhan cairan kita tercukupi. Nah, lalu yang ketiga mengatur pola makan. Nah, mengatur pola makan itu adalah kalau bisa pada saat kita berbuka, jangan mengkonsumsi secara berlebihan, perlahan-lahan. Karena kalau misalnya kita pada saat buka puasa kayak kalap gitu semua dimakan gitu, itu pastinya akan mengganggu metabolisme tubuh kita gitu. Jadinya nanti tidak bekerja dengan baik. Jadi atur pertama kita mengkonsumsi dulu yang ringan-ringan seperti kurma dulu. Nah, lalu nanti setelah makan ringan beberapa jam setelah kita sholat maghrib gitu baru kita bisa lanjut untuk makan yang utama seperti nasi gitu. Lalu yang keempat ada atur pola tidur. Nah, pasti pada saat puasa bukan hanya pola makan saja yang berubah, pasti pola tidur juga ikut berubah kan. Jadi kita pastikan tidur kita tercukupi gitu dengan cara misalnya nih hal contoh yang kecil aja. Kita harus samakan waktu tidur kita sama waktu bangun kita gitu. Apalagi kan kita bekerja ya. Jadi pastilah otomatis kayak berantakan untuk jadwal tidurnya. Tapi setidaknya disamakan saja pola tidurnya. Sehingga nanti secara alami siklus tubuh itu akan teratur sendiri gitu. Dan minimal setidaknya 4 jam dalam sehari. Lalu lakukan olahraga secara rutin. Nah, olahraga bukan menjadi halangan ya pada saat kita berpuasa gitu. Dibutuhkan penting juga nih olahraga supaya tubuh kita makin bugar, makin fit. Setidaknya 30 menit lah, 15 menit sampai 30 menit dalam sehari. Bisa berolahraga ringan aja, mungkin bisa dilakukan sebelum 1,5 jam sebelum buka puasa atau bisa sudah sholat tarawih. Nah, lalu yang keenam, konsumsi makanan bernutrisi saat sahur. Kenapa? Karena adalah sahur sebagai bekal utama ya pada saat kita berpuasa. Nah, setidaknya jangan pernah lewatkan sahur gitu. Nanti bisanya mengganggu pencernaan kamu. Terus nantinya bisa juga gampang lapar kan. Nah, saya menyarankan kalau misalnya tips supaya nggak gampang lapar dan cepat kenyangnya dalam waktu yang lama, itu kamu bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Contohnya kayak nasi merah, oat, roti gandum. Nah, itu tuh bisa membuat kenyang kamu tuh jauh lebih lama. Lalu yang ketujuh, prioritaskan makanan yang sehat saat berbuka. Itu tadi, yang sehat itu seperti apa? Jangan gulanya berlebihan, jangan lemaknya berlebihan, contohnya gorengan berlebihan. Nah, makanya kenapa aku tuh selalu banyak yang datang pasien, selalu kayak konsultasi, dok, saya selama puasa kok sering sakit ya tenggorokannya, sering batuk ya, itu karena mungkin kitanya kurangnya asupan cairan di tubuh kita. Terus setiap buka puasa banyak mengkonsumsi goreng-gorengan karena lemak yang berlebih itu bisa membuat tenggorokan kita kering sehingga nantinya bisa jadi radang gitu. Lalu yang terakhir, pertimbangkan konsumsi suplemen. Nah, kamu nih bisa konsultasi nantinya ke dokter kamu atau uh, kamunya kalau misalnya nih ngerasa kayak oh saya kayak vitaminnya sayur-sayurannya kurang, buah-buahannya kurang, diperlukan untuk mengkonsumsi suplemen supaya nantinya bisa menambah daya tahan tubuh imun kalian.
Oke. Nah, terus ada nih pertanyaan, saya sudah ngelakuin semua tips dok, tapi kok saya masih juga ngerasa nggak fit ya dok? Apakah karena stres yang saya alami? Nah, kalau misalnya kamu ngerasa nggak fit, karena, oh saya udah ngerasain semua, udah saya lakuin nih, tapi nggak fit, mungkin apa karena saya stres dok? Nah, ternyata stres itu kan memang sesuatu hal yang kita sepelein ya, tapi sebenarnya itu penting. Karena kalau misalnya stres tidak tangani, terus tidak kita sadari di dalam tubuh kita itu bahkan bisa berdampak negatif, bahkan bisa juga menimbulkan penyakit di tubuh kita. Nah, kenapa? Kenapa stres bisa memicu penyakit? Nah, itu karena ketika kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Selain itu, daya tahan tubuh seseorang sedang stres itu bisa cenderung menurun. Jadi benar, jadi ketika kita stres, semua penyakit bahkan bisa muncul. Nah, ada beberapa side effect yang terjadi ketika kita stres. Nah, yang pertama itu, yang pertama adalah dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Nah, pastinya ketika kita stres, pasti konsentrasi kita berkurang, jadi terus kita tidak produktivitas, motivasi terhadap sesuatu kita pasti nggak ada, kayak kerjaan, sekolah, kuliah, pasti semua akan terganggu. Lalu yang kedua adalah terjadi gangguan pola makan. Kenapa terjadi gangguan pola makan? Karena pada saat kita stres, secara nggak sadar itu asam lambung kita meningkat. Nah, ketika asam lambung meningkat, nah itulah timbullah perasaan kenyang, tidak selera makan, makanya terjadi gangguan pola makan. Lalu stres juga bisa mengganggu menstruasi kita. Coba deh ibu-ibu atau teman-teman perhatikan, pernah nggak sih kalau kalian ngerasa lagi banyak pekerjaan, lagi banyak pikiran, pasti kalian ngalamin haid kalian telat, ataupun haid kalian kecepatan, bahkan tidak haid. Nah, itu faktor dari stres. Itu kesehatan mental. Nah, ini misalnya stres atasi, tidak disadari, tidak ditangani, ini bisa jadinya ada gangguan kesehatan mental, contohnya seperti depresi, atau ngerasain cemas berlebihan, gitu. Bahkan nantinya bisa membuat kalian adanya gangguan tidur, insomnia, jadi kalian kurang tidurnya, tidak bisa tidur karena terlalu stres. Bahkan, stres juga nantinya bisa menyebabkan ejakulasi dini. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya yang pertama kamu bisa melakukan olahraga secara rutin. Kenapa? Tadi kan saya udah ngejelasin ya, bahwa kalau misalnya olahraga itu tuh bisa mengeluarkan hormon endorfin di dalam tubuh kita, gitu. Jadi bisa mengeluarkan rasa bahagia, rasa tenang, bahkan pada saat kita olahraga pun setidaknya kita menghirup udara, terus walaupun udara Jakarta, tapi setidaknya kan kita bisa menghirup kayak larinya seperti di GBK, itu kan kita bisa merefresh otak kita, paru-paru kita, jadi otomatis adalah setidaknya suasana baru. Lalu yang kedua, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Mungkin kalian bisa melakukan hobi baru, mungkin kalian bisa melakukan aktivitas yang selama ini belum sempat kalian lakukan, gitu. Lalu yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat dan cukup tidur. Nah, benar, karena kalau misalnya kalian tidak mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak cukup tidur, akan nantinya menambah penyakit. Setidaknya kalian hindari aja makan makanan yang pencetus kamunya makin stres. Contohnya kayak kafein, kayak terlalu tinggi gula, karena kafein nantinya bisa membuat kalian jadi susah tidur. Gitu. Terus yang paling penting adalah jangan enggan untuk konsultasi ke ahlinya. Gitu. Jadi kalau kalian merasa kalian udah stresnya tidak teratasi, kalian tidak kuat lagi, jangan ragu untuk kalian bisa konsultasi ke ahlinya, ke psikolog, ataupun nantinya kalian mungkin bisa berbagi keluh kesah ke orang terdekat kalian. Oke. Oke, ternyata sudah Dok. selesai. Mungkin buat ibu-ibu, bapak, teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita di sini sharing-sharing aja ya. Oke dok, terima kasih untuk insight dan ilmunya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari kita. Oke, selanjutnya adalah sesi Q&A. Saya akan memberikan waktu sekitar 20 menit. Nanti ada pertanyaan biasanya dari kolom Zoom atau dari YouTube, dok.
Nanti saya akan bacakan atau teman-teman yang di Oke. Zoom bisa raise hand, boleh. Sebentar dok, saya cek dulu ya untuk pertanyaan dari para rekan-rekan yang ada di ruang Zoom kita maupun yang ada di YouTube. Di kolom chat ada dok pertanyaannya dari Irani Jakut. Dok mau tanya, kalau untuk ibu hamil dianjurkan untuk berpuasa atau tidak? Jika boleh berpuasa, bagaimana caranya tetap seimbang gizinya untuk bayinya? Terima kasih dok. Silakan dok, Oke. dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu dianjurkan oleh puasa morning yang mual. Kalau selama ibunya tidak ada keluhan mual muntah berlebihan, kondisinya sehat, itu nggak ada masalah, boleh saja untuk berpuasa gitu. Karena yang paling adalah itu kondisinya harus sehat. Untuk tetap seimbang gimana gizinya itu tetap harus karbohidratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, apalagi kalau misalnya pada TM1. TM1 itu kan benar-benar baru pembentukan kayak otak, kayak organ-organ yang penting. Nah, jadi pada saat sahur ataupun berbuka puasa harus seimbang vitaminnya, sayurannya, buah-buahannya, tetap harus ada proteinnya, karbohidratnya tetap ada gitu. Nggak ada masalah sih, boleh-boleh aja asalkan kondisi ibu dan janinnya sehat. Oke dok, terima kasih untuk penjelasan dari jawabannya. Ada pertanyaan kedua nih dok. Mau tanya dari Widi juga, dari Widi Jakarta Utara, mau tanya mama saya itu ketika berpuasa kenapa gula darahnya naik sampai 500? Apakah berpuasa bagi penderita diabetes itu aman? Dan bagaimana tipsnya agar gula darah itu tidak naik ketika berpuasa, dok? Terima kasih dok. Silakan menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan kalau misalnya manfaat dari puasa itu kan adalah untuk mengontrol gula darah ya. Tapi beberapa orang itu kalau tidak dikontrol gula darahnya malah menjadi naik gitu. Nah, kebanyakan pada saat kita berpuasa maupun pada saat kitanya sahur, mungkin konsumsi gula yang kita konsumsi itu berlebihan. Jadi ada aturan yang disarankan untuk penderita gula ataupun yang tidak penderita gula itu mengkonsumsi setidaknya 50 gram dalam sehari. Itu setara dengan 4 sendok teh 4 sendok teh gulanya gitu. Jadi diusahakan pada saat kita buka puasa tidak terlalu banyak misalnya, apalagi kitanya ada riwayat gula. Nah, kalau misalnya kita punya riwayat gula, harus dikontrol gitu, dikontrol dengan cara ya benar-benar tidak mengkonsumsi gula, mungkin gulanya bisa diganti dengan gula yang aman, yang banyak kan yang merek-merek sekarang, yang merek gula yang aman gitu. Nah, mungkin terus buka puasanya makan makanannya itu kalau bisa dihindari juga kandungan-kandungan gulanya dan disertai dengan olahraga, setidaknya minimal dalam seminggu 2 atau 3 kali ada minimal jogging ataupun jalan santai. Nah, itu bisa nantinya membantu untuk mengurangi turunnya gula gitu. Oke, bagaimana? Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Ada lagi pertanyaan dok, kali ini dari YouTube. Dari Stefanus Jody, pertanyaannya adalah, kalau misalnya nggak suka buah secara dalam bentuk jus buah, sebenarnya sari-sari nutrisinya tuh sama nggak dengan buah secara langsung. Jadi yang di jus, dia mempertanyakan bahwa buah yang kita makan sehari-hari tanpa di jus itu, sari-sarinya itu atau nutrisinya itu sama tidak dengan yang sudah di blender atau di blender seperti jus itu loh dok. Terus ini di jus tanpa tambahan gula atau lebih baik bagaimana dok? Tolong rekomendasikannya. Seperti itu. Dan bagaimana cara untuk menurunkan berat badan? Dia menanya lagi dok. Ada 2 pertanyaan. Oke. Oke. Silakan dok. Oke, jadi sebenarnya kandungan buah-buahan ataupun sayurannya itu sama aja ya, tapi lebih bagus adalah yang tidak kita menggunakan gula, karena kan setiap buah ataupun sayur kan sudah memiliki gula alami kan, rasa manis alami gitu. Jadi lebih bagus itu nggak usah pakai gula,
Boleh dikonsumsi dari jus, boleh dikonsumsi secara langsung, setidaknya ada dikonsumsi daripada tidak sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya untuk tips menurunkan berat badan saat puasa itu balik lagi pada saat sahur dan buka puasa kitanya jangan kalap, bener-bener kayak yang tercukupi, yang penting tercukupi aja gitu, sama olahraganya juga rutin. Yang paling penting adalah pada saat kita mau fokus ke berat badan adalah olahraganya, diiringi juga dengan olahraga, dan jangan juga mengkonsumsi pada saat buka puasa gorengannya, gulanya, karena itu sama aja. Jadi manfaat dari puasa untuk kesehatan bisa menurunkan berat badan tuh nggak ada, jadinya sia-sia gitu. Oke, Dok. Bentar ya, Dok. Kita cek lagi. Sebentar. Ada nih dari Mia Novaria di Zoom. Dok, untuk ibu menyusui, ada tips atau vitamin yang harus dikonsumsi nggak ya kalau mau puasa? Terus agar kalau siang saat pumping asinya keluar, karena saya coba puasa di hari pertama dan kedua, siang hari saat pumping asinya nggak keluar, Dok. Itu bagaimana, Dok? Nah, jadi kan kalau misalnya kita pada saat ibu menyusui kan memang harus ada konsumsi makanan kan, nutrisi yang secukupnya. Jadi supaya apa? ASINY-nya keluar gitu. Iya. Nah kalau misalnya ngerasa kayak ASINY-nya nggak keluar, kebutuhan untuk bayinya tidak tercukupi. Nah sebenarnya nggak ada masalah. Kitanya kan untuk boleh tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya tetap mau berpuasa, setidaknya mungkin bisa ditambah vitamin-vitamin, contohnya kayak vitamin B-kom, vitamin D, vitamin zinc, mineral. Nah, itu setidaknya bisa membantu untuk mencukupi nutrisi di dalam tubuh gitu. Yang paling penting adalah pada saat buka dan puasa, pada saat buka puasa dan sahur, cairan yang tercukupi sama makan makanannya itu nutrisinya seimbang kayak karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya, proteinnya. Gitu. Jadi bisa tetap berpuasa ya, Dok, untuk ibu menyusui Iya, ya. tapi balik lagi kalau misalnya ngerasa ini kebutuhan untuk bayinya, kesehatan bayinya sebenarnya tidak ada masalah kan kalau misalnya kita tidak berpuasa gitu. Karena kan balik lagi ini untuk kesehatan ibu dan janin, badan bayinya. Oke, Dok. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Andri. Dokter mau tanya, untuk orang yang pernah memiliki riwayat kolesterol tinggi, apakah berpengaruh dengan pola tidurnya jadi sering insomnia, Dok? Silakan dokter untuk menjawab Oke. pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk kolesterol itu untuk gejala yang dialami pasti yang khasnya itu adalah rasa mengantuk. Terus ditambah juga dengan adanya nyeri kepala, kepala terasa berat, bawaannya mau lemes aja. Nah, jadi kalau misalnya ngaruh ke pola tidur jadi insomnia itu sebenarnya nggak ada hubungan ya. Malah kalau mungkin insomnia-nya itu bisa terjadi karena rasa sakit yang dirasakan, jadinya kita sulit tidur gitu. Nah, insomnia itu pun kita tidak bisa langsung mendiagnosa diri kita insomnia. Karena dikatakan dengan insomnia itu adalah kita benar-benar tidak bisa tidur dalam jangka waktu beberapa hari atau dalam jangka waktu kayak misalnya kita sudah bisa tidur lalu kita kebangun dan kita tidak bisa tidur lagi. Nah, itu baru disebut dengan insomnia. Nah, karena kan kita kebanyakan kayak oh saya kayak tidurnya jam 1, saya tidurnya jam 2 itu sudah disebut dengan insomnia. Enggak, itu belum insomnia gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya jadwal tidurnya jadi terganggu, pola tidurnya jadi lebih lama gitu. Tapi menurut saya itu nggak ada hubungannya dengan kolesterol, bisa jadi ada hubungannya dengan faktor stres, faktor pikiran, ataupun faktor penyakit yang lainnya. Yang penting kalau misalnya punya riwayat kolesterol tinggi harus terkontrol. Jadi setidaknya rutin cek untuk kolesterolnya setiap bulan dan benar-benar dia terendah lemak. Izin dok, diet rendah lemak berarti kita sama sekali tidak ada asupan lemaknya atau bagaimana, dok? Nah, Bisa kalau diet jelaskan lebih rendah rinci ya lemak ke itu teman-teman? sebenarnya kan lemak di tubuh kita itu kan dibutuhkan kan. Jadi lemak itu ada dua, Ya. ada lemak baik dan lemak jahat. Nah, yang boleh kita konsumsi itu adalah lemak baik. Lemak baik itu contohnya kayak kacang-kacangan. Nah, yang hewani itu kayak hewani boleh yang dari ikan. Tapi kalau misalnya lemak jahat kayak misalnya minyak, santan, nah itu yang nggak boleh. Itu yang harus dihindari. Tepung-tepungan bagi kalian yang ada riwayat kolesterol tinggi. Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi nih dok dari teman-teman di YouTube. Dari Mas Gary Dwi. Dok, izin bertanya, kalau kita puasa biasanya suka bau mulut ya. Nah, meskipun kita sudah sikat gigi saat sahur,
untuk mengantisipasinya itu bagaimana dok, agar tidak terjadi bau mulut ketika kita sedang berpuasa? Terima kasih. Bagaimana dok? Oke. Mohon penjelasannya. Nah, sebenarnya bau mulut itu alami ya dari tubuh kita. Nah, kenapa kitanya bau mulut walaupun kita sudah sikat gigi gitu ya? Karena ketika kita puasa itu kan asam lambung, itu kan lambung kita kosong ya, secara nggak langsung itu asam akan semakin meningkat. Nah, sebenarnya itu baunya itu dari lambung kita, dari asam lambung kita yang meningkat, makanya kitanya tuh bau mulut gitu. Sebenarnya hal yang wajar kalau misalnya baunya hanya seperti asam gitu, bukan bau yang makanan yang lainnya gitu. Itu tuh alami sih, itu wajar sebenarnya. Gitu. Mau di kita konsumsi atau apapun, mau kita dengan konsumsi pewangi mulut segala macam itu akan tetap ngerasain rasa bau mulut itu karena itu udah alami terjadi proses tubuh kita gitu. Jadi itu tidak ada tips and triknya yang lebih detail ya dok ya, karena itu proses alami dari tubuh Udah proses kita alami karena dalam tubuh memproses kita. asam lambung ya. Mm-mm. Oke dokter, ada lagi nih pertanyaan dari Sinta Alifa. Dok, saya mau tanya, ibu saya itu penderita darah tinggi. Baiknya minum vitamin apa ya dok? Atau ada nggak kiat-kiat agar tensi tetap normal selama bulan puasa? Terima kasih dok. Oke, yang paling penting adalah untuk penderita darah tinggi adalah harus rutin diminum obatnya, harus rutin dicek tensinya. Terus untuk vitamin sebenarnya apa aja vitamin boleh ya yang untuk dikonsumsi penderita darah tinggi gitu. Yang membuat tensi itu agar tetap normal adalah dengan cara dikontrol obatnya diminum, terus makanannya dibatasin diet rendah garamnya gitu. Jadi kalau bisa penderita darah tinggi benar-benar dibatasi, jangan makanan terlalu asin gitu. Mungkin setidaknya batasnya itu adalah 5 gram dalam sehari atau sama dengan 1 sendok teh. Kalau bisa kurang dari situ gitu, supaya tensinya bisa terjaga tetap normal. Yang penting itu konsumsi dari obat darah tinggi ya dok ya. Iya, Itu rutin itu yang penting. ya dok ya. Iya, karena orang menganggap kayak tensi Kira-kira saya tuh, sudah normal nih. Jadi saya nggak perlu minum lagi, bah itu salah. Jadi ketika kita punya darah tinggi, kita itu harus rutin minumnya setiap hari. Karena kan kebanyakan orang saya nggak mau dok minum obat seumur hidup. Justru kalau misalnya kalian nggak minum seumur hidup, kalian tuh nggak bisa kontrol tensinya. Karena kan makan nggak bisa kita kontrol kan. Nah, kalau makan nggak bisa kita kontrol ya mau nggak mau ya kita harus rutin minum obat tensinya gitu supaya terkontrol tensinya. dok, itu kan kita konsumsi minum obat tiap hari ya. Aman nggak buat ginjal kita dok kira-kira? Nah, pastinya dokter sudah menyarankan sesuai dengan dosisnya. Nah, sesuai dosisnya itu sudah pasti aman untuk ginjal. Dan itu sudah kebutuhan dari tubuh kita. Ya, dok. Bentar, kita cek lagi ya dok, apakah ada pertanyaan lagi. Oke. Ada nih dok dari Ria pertanyaannya. Bagaimana cara kita ketika berpuasa nih dok? Kan sahur. Kira-kira range waktunya itu berapa lama agar kita bisa tidur lagi? Karena kan itu biasanya ngaruh ke asam lambung atau GERD ya dok ya. Bagaimana dok sarannya? Iya, benar. Nah, jadi disarankan ini buat kalian yang buka puasa atau yang mau sahur, baru selesai sahur, kalau bisa jangan langsung tidur. Setidaknya kasihlah waktu lambung ini untuk bekerja lebih kurang 1 sampai 2 jam. Jadi pas kan, jadi ketika kita habis makan malam, jadi kan kita taraweh dulu tuh, taraweh itu kan mungkin 1 sampai 2 jam. Nah, baru nanti jam 11 tuh, jam 10 baru bisa tidur. Nah, pada saat sahur gitu juga. Jadi setidaknya kalau bisa habis sahur kan menunggu sholat subuh, nah itu kan ada 1 sampai 2 jam. Seharusnya kalau untuk pekerja di Jakarta jam segitu udah langsung kerja ya, nggak bisa langsung tidur lagi. Nah jadi seharusnya sih kalau bisa habis sholat subuh tuh ya jangan tidur lagi gitu. Kalau mau tidur pun dijeda setidaknya minimal 2 jam. Yang paling aman berarti 2 jam ya dok ya? Ya, jadi Kalau kurang biarkanlah dari dulu si makanannya diolah di lambung. Oke, karena itu ngaruh bisa ke GERD ya dok ya. Bedanya apa dok? Iya, GERD sama asam lambung atau mah biasa itu apa dok? oh gini, jadi sebenarnya si GERD ini itu adalah tingkatan kayak misalnya kita udah ngerasa lebih dari jadi tingkatan atas dari si mah. Jadi penyakit mah itu namanya gastritis. Gastritis itu
penyakit asam lambung yang sakit lambungnya tuh kayak mual, muntah, nyeri ulu hati. Tetapi kalau misalnya udah disertai dengan nyeri dada, dada terasa terbakar, terasa panas, nah itu udah naik level ya ke GERD namanya. Gitu. Jadi si GERD itu tuh adalah uh, tingkatan mungkin lebih parahnya daripada si gastritis gitu atau si penyakit asam lambung. Oke dokter, sudah cukup jelas penjelasannya. Saya cek lagi ya untuk di ruang Zoom maupun di YouTube apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Bentar ya dok ya. Dokter, ada pertanyaan lagi dari Mas Gary kembali nih. Dok, izin bertanya lagi. Tadi kan kita dianjurkan untuk berolahraga saat berpuasa. Nah, kalau kita mengalami kram di kaki saat berolahraga, bagaimana ya dok solusinya? Maaf Mbak Ayu, gimana? Kurang jelas. Dok, izin bertanya, tadi kan dianjurkan untuk olahraga saat puasa. Nah, kalau kita mengalami kram di kaki saat olahraga berpuasa, gimana ya dok solusinya? Kram di kaki dok. Oke, jadi kan kram itu terjadi banyak ya faktornya pada saat olahraga. Nah, bisa jadi yang pertama kurangnya kita pemanasan. Nah, makanya dibutuhkan pemanasan pada saat berolahraga. Sebelum kita berolahraga, setidaknya minimal 5-10 menit lah kita melakukan pemanasan. Nah, tapi tiba-tiba terjadi nih kram pada saat olahraga. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah posisikan dulu kakinya. Jadi, pastikan posisi keadaan kaki itu dengan nyaman, mungkin bisa didudukan, mungkin diarahkan ke kakinya lebih tinggi. Contohnya misalnya kaki nih, jadi mungkin bisa disanggah dengan yang lebih tinggi gitu dia. Jadi biarkan dulu si ototnya relaksasi gitu. Nah kalau misalnya ada di terdekatnya es, mungkin bisa dikompres dulu pakai air es gitu. Nah, baru nanti bisa dibantu perenggangan sendiri dengan menggunakan tangan gitu. Itu untuk penanganan pertamanya sih gitu. Dan ketika kram jangan dipaksa untuk dilanjutkan olahraganya. Karena nanti bisa memperparah si kramnya. Gitu. Oke dokter, sudah cukup jelas. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dan Alhamdulillah juga sudah kurang lebih hampir 1 jam ya dok menemani kita memberikan insight-insight dan ilmu-ilmunya pada kita semua. Terima kasih dokter Falia. Dan dengan berakhirnya sesi Q&A tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang dokter berikan bisa bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita bersama. Terima kasih ya dok ya. Dan ada satu hal yang saya petik dari acara webinar kita pada siang hari ini, bahwa kesehatan bukan hanya apa yang saja kita makan, tetapi kesehatan juga berpengaruh pada pikiran dan pada yang kita rasakan juga. Nah, so jaga pola makan, bisa kelola stres dengan baik, dan salam sehat. Saya moderator pada hari ini izin pamit undur diri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Valia dan terima kasih semua rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Izin rekan-rekan kita foto dulu ya. Izin dokter kita foto dulu ya. Komando tangannya di atas boleh. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Sudah semuanya. Terima kasih ya dokter sudah hadir di tengah kita semuanya. Terima kasih. Mohon izin semuanya teman-teman. Sehat selalu ya. Ya, Ji. Terima kasih dokter. Ya, dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu Ayu dan semuanya. teman-teman semua ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih.